Ajian Setrum CIGARET, Ronggeng Sukmaeb. 2. Sandi Laksana. 1 tahun berlalu, hembusan angin malam menyapu debu sampai terbang tinggi seperti hendak menyentuh rembulan yang tengah purnama. Gerakan silat terlihat indah di bawah rembulan purnama. Beberapa kali pukulan dan tendangan kulakukan. Sesekali olah napas tertahan di dada dan kuhembuskan kembali lewat hidung secara perlahan. WUUSSS. Berkali-kali angin malam menyapu debu dan tampak membias terkena cahaya rembulan purnama tersebut. Sekali lagi gerakan tangan memukul ke depan dengan kaki tampak kuda-kuda tengah. 2 kali pukulan dilayangkan dan kini kaki kugerkan maju ke depan membentuk kuda-kuda depan dan gerakan tangan membentuk sikutan. Tung dem, jereng-jereng. Lamat-lamat ku dengan suara gamelan yang entah dari mana asalnya. Sontak saja gerakan silat aku hentikan dengan jantung berdebar kencang. Karena begitu yakin hal tersebut pertanda tidak baik dan mungkin saja suara tersebut berasal dari dunia lain karena pasalnya tidak ada orang hajatan di desa. Berusaha tenang dan kembali mengambil napas panjang lalu menahannya di dada dan dilepaskan kembali secara perlahan melewati hidung. Belum sempat juga melepas baju tiba-tiba dari arah depan terlihat lamat-lamat sesosok wanita tengah menari dengan anggun. Hal tersebut membuat pandanganku terfokuskan padanya dan membuatku sedikit tertegum dengan sesosok wanita yang hendak menari tersebut. Suara gamelan bertalu-talu mengiringi gerakan tarian dari wanita tersebut. Namun anehnya tidak ada dalang-dalang yang menabuh gamelan ataupun alat gamelannya, yang ada hanya suara dan sesosok wanita yang tengah menari. Luar biasa, gumamku terkagum dengan sesosok wanita tersebut. Jereng, seketika suara gamelan menghilang dan sesosok wanita tersebut berhenti menari dengan kepala yang tampak menunduk. Dek, jantungku berdebar kencang ketika wanita tersebut menengadahkan kepalanya dengan tatapan tajam mengarah padaku. Sempat beberapa kali aku memundurkan diri menghindari tatapan matanya, namun bukannya ia menjauh justru sesosok wanita tersebut semakin mendekat padaku dengan mimik wajah yang terlihat menyeramkan. Tepat di hadapanku wanita tersebut membuat tubuhku terdiam terpaku sejenak dengan detak jantung yang berdebar kencang. Wanita tersebut mengelus pundakku dan berjalan membelakangku tepat di telingaku. Ia berbisik dengan nadanya terdengar datar. Sebentar lagi, kita akan saling berhadapan, Laksana. Suara datar dan tepat berada di telingaku. Terasa hembusan napasnya menyentuh kulit. Sudah tidak sabar, aku menunggumu, lanjut katanya dan seketika sesosok wanita penari tersebut menghilang. ********. Malam minggu biasa digunakan muda-mudi keluar malam. Begitu juga dengan aku keluar malam hanya sekedar ingin melihat pementasan seni yang diadakan oleh bengkel seni kampus. Ini acara tahunan yang selalu diselenggarakan pada hari jadi UKM kampus tersebut. Bahkan bisa dikatakan acara paling meriah di kampus setelah acara wisuda. Pasalnya banyak sekali tampilan-tampilan yang disajikan pada acara tersebut, terutama bazar makanan yang mempromosikan berbagai makanan enak dan harga diskon. Ho, hai, begitulah suara terikan dari arah panggung pementasan yang tampak dipadati mahasiswa. Teriakan tersebut ternyata menghantarkan aku berjalan menuju panggung pementasan yang tampak ramai. Karena penasarannya terpaksa, harus berdesak-desakan menerobos sekumpulan mahasiswa yang sama tengah menonton juga. Hoi, hoi, hoi. Suara terikan diulang berkali-kali dengan nada bagikan orang bernyanyi. Suara tersebut membuatku semakin bersemangat untuk segera berada di depan melihat pementasan apa yang sedang diperagakan tersebut. Cukup penuh tenaga untuk sampai di depan, bahkan keringat sampai keluar mengucur dari dahi jatuh ke pipi. Pada akhirnya bisa sampai juga berada di tempat paling depan. Cantik, batinku ketika melihat penari di atas panggung dengan anggunnya berlengat-lenggot. Pantas saja beberapa orang terpana dan begitu menikmati pementasan tersebut. Ternyata yang di atas sana begitu cantik dengan gerakan yang luas memainkannya.
Sekali lagi beberapa orang berteriak-teriak mengikuti alunan tarian tersebut. Kita bertemu juga, Laksana. Suara wanita tiba-tiba saja berbisik di telingaku. Seketika bulu kuduku berdiri mendengar bisikan tersebut. Pasalnya semua orang yang berada di samping atau belakangku tampak serius melihat pentas tari tersebut. Lamat-lamat mata batinku mulai kumat, pandangan tiba-tiba berubah. Pentas seni tari tampak lebih menyeramkan dengan sedikit kabut putih menyelubunginya. Senyum si penari tampak menyeramkan. Begitu juga dengan teriakan-teriakan dari penabuh gamelan semakin menggila. Hoa, hoi, hoa, hoi, hiya. Kurang lebih seperti itu suaranya yang membuat tubuhku bergemetar hebat. Melihat keadaan yang sudah tidak wajar dan tampak aneh, aku segera memundurkan diri dan kembali menerobos sekumpulan mahasiswa keluar dari kerumunan tersebut dengan tujuan menghindari pementasan tari yang tengah berlangsung. Seperti yang kalian tahu sebelumnya, menerobos sekumpulan mahasiswa yang memadati tidak mudah, apalagi mereka yang saling berdesak-desakan untuk semakin dekat dengan pementasan. Rasanya penuh perjuangan agar terbebas dari tempat tersebut. Cukup lama juga aku berdesak-desakan, pada akhirnya terbebas juga dari kerumunan mahasiswa yang berdesak-desakan. Melepas lelah, aku langsung mampir di salah satu stand bazar yang menyediakan minuman, membeli minuman jenis bobo 1 cap dan juga beberapa cemilan yang terdiri dari beberapa sosis dan bakso goreng dengan bumbu sambal balado. Aku langsung mencari tempat duduk yang tidak begitu ramah, tepatnya berada tidak jauh dari ruang sekretariat bengkel seni kampus. Duduk dengan tenang dan mengambil napas sejenak untuk menenangkan diri dari kejadian tadi, karena kalau sampai aku terbawa suasana maka bisa jadi aku akan terbawa masuk ke dalam alam gaib yang mendadak muncul. Cap bobo rasa vanila langsung kucobolis dengan sedotan besar dan segera kunikmati setiap butiran boba yang masuk ke mulut. Tidak terlupakan juga dengan cemilan sosis dan bakso goreng yang nyami mengingatkan aku pada suasana makan di pesantren kalau ada acara-acara hal tiba, karena banyak penjual yang masuk ke dalam pesantren. Hai, suara wanita tiba-tiba menyapa. Bahuku sedikit berjingklak mendengar suara sapaan tersebut. Langsung saja aku melirik ke arah sumber suara yang berada di sampingku. Penari, gumamku agak bergemetar. Boleh ikut duduk, katanya meminta izin. Agak sedikit bergemetar ku jawab, iya, kataku terbata-bata. Makasih, katanya pelan dan terdengar nyaring. Ia duduk di depanku sembari menancapkan sedotan ke dalam cap bobo yang ia pegang lalu menyedotnya. Kupandangi terus wanita cantik tersebut yang masih mengenakan pakaian tari. Bukan masalah apa-apa, aku hanya curiga saja. Kenapa bisa-bisanya si penari di atas panggung tadi bisa secepat ini langsung turun dan duduk di hadapanku. Aku khawatir saja jika ia benar-benar makhluk gaib yang sengaja menggoda. Kenapa? Tanyanya tampak heran pada sikapku ini. Menggelengkan kepala pelan dan kujawab pertanyaannya. Tidak apa-apa, kataku masih terdengar gugup. Kalau enggak salah, kamu anak keguguran kan? Tanyanya dan menaruh cap boba di meja. Iya, jawabku singkat. Wanita, katanya sambil mengulurkan tangan. Awalnya hanya kupandangi saja tangan putih mulus tersebut, hingga pada akhirnya kujabat tangannya. Sandi Laksana, kataku. Wanita terlihat tersenyum tipis dan melepaskan jabatan tangan tersebut. Namun senyum itu sama dengan senyum si penari kemarin malam datang pada latihan silatku. Melihat senyum tipis tampak menyeramkan tersebut membuat jantungku kembali berdebar kencang dan tubuh tampak bergemetar. Hai Laksana, aku tertarik padamu. Suara yang keluar dari wanita terdengar nyaring bagikan tengah menyinden. Kurung siku buka kurung siku tutup titik. Bersambung.